Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fildayanti dengan NPM 073521111013. Di sini saya akan mengerjakan UTS Digital Forensik, yang dimana ketentuan mengerjakan UTS-nya yaitu yang pertama, hasil investigasi forensik dibuat ke dalam laporan dengan format PDF dan dikirim di virtual class. Kemudian yang kedua, setiap aktivitas menganalisis forensik harus direkam atau direkord dan diupload di YouTube masing-masing. Link YouTube disertakan pada laporan di poin 1. Baik, jadi skenario M57J adalah skenario images tunggal yang melibatkan eksfiltrasi dokumen perusahaan di laptop seorang eksekutif senior. Skenarionya melibatkan perusahaan startup kecil bernama M57Biz. Beberapa minggu setelah dimulainya perusahaan tersebut, sebuah spin sheet rahasia yang berisi nama dan gaji karyawan utama perusahaan ditemukan diposting di bagian komentar salah satu pesaing bisnis perusahaan. Spin sheet hanya ada pada salah satu petugas M57, yaitu Jean. Jadi, Jean mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana data tersebut bisa disebar dari laptopnya. Ia mengatakan bahwa kemungkinan laptopnya telah diretas. Kemudian Anda sebagai ahli forensik telah diberi image di laptop Jean. Tugas Anda adalah mencari tahu bagaimana data itu diretas untuk membuktikan apakah Jean tidak bersalah seperti yang dia sampaikan. Jadi untuk sebagai ahli forensik, untuk membuktikan bahwa Jean ini tidak bersalah atau Jean bersalah, di sini saya akan menggunakan aplikasi autopsi. Langsung saja saya buka aplikasi autopsi. Kemudian kita pilih new case. Di sini saya beri nama case name-nya yaitu Fildayanti. Kemudian saya akan simpan di dokumen. Oke. Kemudian next. Kemudian untuk number di sini 07 3521. Oh, kayaknya terlalu panjang, saya isi saja numbernya nomor 1. Kemudian untuk name-nya di sini Fildayanti. Kemudian untuk phone number-nya di sini 082290656433. Untuk emailnya dofilda113@gmail.com. Kemudian finish. Kita tunggu sebentar, sedang loading. Kemudian kita next. Ini juga next. Kemudian di sini di browsernya kita pilih. Tadi saya simpan di bagian dokumen. Di data C. File UTS. Di data D bagian UTS forensik. Oke. Kemudian untuk time zone-nya di sini saya akan pilih saja Asia Jayapura. Kemudian next lagi. Kemudian di sini saya akan tunggu, sedang loading. Oke, finish. Baik, di sini saya akan tunggu analisis file terlebih dahulu.
Di sini masih 1%. Kita tunggu saja sebentar. Oke, kita lihat di sini keywordnya, kita cari nama filenya tadi M. Tapi tunggu sebentar, masih loading di sini. Oke, sudah ada. Kita cari di sini M57. Kita search. Tunggu sebentar. Kita klik kanan saja. Baik, di sini terdapat filenya, file dari dengan user ID-nya JN user. Kemudian di sini filenya dibuat pada tanggal 12 bulan 6 2008, kemudian terakhir dieditnya yaitu atau terakhir di modified-nya yaitu pada tanggal 20 bulan 7 2008. Baik. Kemudian setelah itu kita extract file, kemudian kita simpan dengan nama ini. Di sini saya akan simpan di bagian dokumen saja. Oke, filenya sudah tersimpan. Baik, di sini saya akan lihat dulu file perusahaan M57 tadi di bagian dokumen. Oke, jadi filenya sudah ada. Filenya dalam bentuk Excel, dimana di sini terdapat nama dan jabatan dan juga gaji dari pegawai perusahaan M57. Dapat lihat di sini. Baik, kemudian filenya sudah kita dapatkan. Setelah itu saya akan ke mengecek akun dari Jean untuk membuktikan apakah Jean bersalah atau tidak. Baik, jadi di sini kita lihat terakhir file itu dibuka tadi pada tanggal diedit pada tanggal 20. Jadi kita lihat di sini Jean. Jadi Jean ini terakhir membuka filenya itu pada tanggal 14 bulan 5 2008. Jadi terakhir Jean membuka akunnya itu sebelum file itu dibuat, karena file itu terakhir dimodify itu pada tanggal 20 bulan 7 tahun 2008. Baik, jadi di sini sudah terbukti bahwa
laptop Jean itu diretas. Kemudian untuk selanjutnya itu tugas kita mencari tahu bagaimana data itu diretas. Tadi kita sudah membuktikan bahwa Jean tidak bersalah karena Jean membuka file itu sebelum file itu dibuat. Membuka akunnya sebelum file itu dibuat. Baik, kemudian kita ke email. Setelah itu kita default. Kemudian default lagi. Baik, jadi di sini kita lihat pada tanggal 20 terakhir dimodify. Tanggal 20 bulan 7 2008. Jadi kita lihat pada tanggal 20. Oke, jadi di sini pada tanggal 20 terdapat beberapa email, yaitu nah kita lihat di sini ada email dari Ellison, tetapi di sini terdapat dari Ellison, maaf baterainya lowbat. Nah, di sini kita lihat di sini terdapat email dari Ellison, tetapi di sini terdapat dalam kurung TouchGuard. Berarti di mana bahwa akun dari Ellison, di mana Ellison ini merupakan petinggi dari perusahaan M57. Akun dari Ellison ini diretas. Jadi kita lihat apa isi emailnya. Nah, di sini terdapat email dari Ellison yang ditujukan kepada Jean, tetapi terdapat bahwa di sini sudah akun dari Ellison ini sudah diretas oleh TouchGuard. Baik, jadi di sini isi emailnya yaitu yang dimana intinya, "Hai Jean, saya minta maaf, tapi saya membutuhkan informasi itu sekarang," yang dimana bahwa si Ellison ini tetapi tidak sadar bahwa emailnya direntas. Maaf Pak, tapi laptopnya lowbat, akan saya cat terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini si Ellison ini yang dimana akunnya diretas oleh TouchGuard ini Ellison ini dia meminta file perusahaan atas TouchGuard ini meminta file perusahaan atas nama Ellison, yang dimana Ellison merupakan bos dari Jean. Jadi Jean tanpa kecurigaan mengirim file itu kepada Ellison. Kemudian di sini terdapat email kedua dari akun fake yang dimana dari TouchGuard di sini, yaitu di sini isi pesannya, "Terima kasih untuk filenya dari Ellison untuk Jean, dan dia berharap untuk tidak memberitahukan informasi ini."
Jadi tanpa disadari oleh Ellison bahwa bahwa emailnya direntas kemudian oleh Touchgore, kemudian dia meminta file perusahaan yang bersifat pribadi kepada Jean. Jadi di sini saya sudah membuktikan bahwa si Jean ini tidak bersalah. Si Jean ini tidak bersalah, dan untuk bagaimana cara direntasnya dengan cara mereka mereka menggunakan email dari Ellison untuk meminta file perusahaan kepada Jean. Baik, di sini sudah terbukti Jean tidak bersalah dan sudah dijelaskan juga bagaimana cara perentasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.